apa pentingnya tasmiyah dan apa pentingnya aqiqah, sehingga kita seorang muslim kalau punya anak, kita akan mentasmiyahi anak kita, mengakikahi anak kita. Pada kesempatan kali ini ulun ingin mengajak pian-pian semuanya, kita ngaji bareng, kita bahas bersama-sama pentingnya tasmiyah, pentingnya aqiqah, pentingnya kita melakukan dua hal, yaitu aqiqah dan tasmiyah. Sampai-sampai kalau punya anak nggak ditasmiyahi, nggak diakikahi, kata orang Banjar itu pamali, ya, nggak baik. Ada yang kurang, ada yang kurang. Ketika dikasih anak oleh Allah nggak ditasmiyahi, nggak ada acara tasmiyah, nggak ada acara aqiqah, ada yang kurang. Itu sampai timbul masyarakat tuh kalau ada orang punya anak kok nggak ada acara akikahan, tasmiyahan, kayak pamali gitu kan. Di mana-mana, nggak di Jawa, nggak di Banjar, nggak di Bugis, nggak di suku apapun, yang penting muslim, mereka akan perhatian dengan yang namanya aqiqah, perhatian dengan yang namanya tasmiyah, bahkan ada yang mengadakan acara besar-besaran. Kenapa? Karena aqiqah dan tasmiyah itu bukan kebiasaan kita, bukan adat orang Indonesia, tapi itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umat Islam cinta sama Nabi Muhammad, maka harus kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Salah satunya adalah aqiqah dan tasmiyah, ya. Aqiqah dan tasmiyah. Kenapa? Karena Allah itu pengen kita punya anak itu solih solihah. Kira-kira bapak-bapak pengen nggak punya anak yang solih solihah? Semuanya pasti pengen, ya kan? Punya anak, pengen anak kita ini solih solihah. Zaman akhir ini nyari anak yang solih solihah itu susah atau mudah? Susah atau mudah? Anak yang solih solihah, ciri-cirinya satu, nggak pernah ngomong kasar sama orang tua, nggak akan bantah orang tua, nggak akan minta kepada orang tua dengan permintaan yang akan membuat orang tuanya terbebani. Seorang anak yang solih solihah, mereka tidak akan berani yang menampakkan raut muka yang tidak enak di depan orang tuanya. Seorang anak yang solih solihah, mereka tidak akan membuat orang tuanya kecewa. Seorang anak yang solih solihah tidak akan membuat orang tuanya sampai menangis, nggak mungkin. Sekarang gimana? Saya pernah melihat secara langsung seorang anak ngomong sama orang tuanya mau berangkat sekolah. Ngomongnya apa? Ayah, mana duitnya? Ini kayak merampok gitu ya. Padahal ini anak ngomong sama orang, ayah, mana duitnya? Masya Allah, mana duitnya? Ini bedanya sama rampok apa? Kalau rampok bawa parang, ini anak nggak bawa parang. Tapi sakitnya hati orang tua ketika melihat anaknya seperti ini lebih sakit daripada orang yang ditusuk dengan parang. Tidak ada sesuatu yang lebih menyakitkan hati orang tua melebihi sakitnya hati orang tua ketika disakiti oleh anak-anaknya. Jadi sekarang ini kita mencari anak yang solih solihah itu susah. Belum lagi kalau kita melihat survei, ada survei. Saya punya guru, beliau mengambil S3-nya di UIN Malang, kemudian beliau itu mengadakan sebuah penelitian di Jogja. Beliau kerjasama sama beberapa teman beliau sesama doktoral, sesama doktor, ingin mengadakan penelitian di Jogja, mohon maaf, dan ini mungkin hampir semua. Ini kita ambil contoh sedikit. Di Jogja itu anak-anak perempuan, gadis-gadis usia SMP itu sudah 62,5% tidak perawan. Apa salah mereka? Apa yang mereka lakukan? Sampai-sampai seperti itu, dan kita kaget. Kenapa? Ternyata ini seperti ini, apalagi yang usia SMA, apalagi yang kuliah. Kalau pian-pian yang biasa dulu pernah kuliah di luar akan melihat bagaimana pergaulan bebas di luar sana. Apakah anak-anak muda yang seperti ini yang kita harapkan untuk nanti di akhirat memakaikan mahkota di atas kepala kita? Apakah anak-anak seperti ini yang kita harapkan ketika kita mati mereka duduk di atas kuburan kita mendoakan kita, Allahumma ighfir li walidayya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu? Apakah anak seperti ini yang kita harapkan nanti di akhirat mereka mengangkat derajat kita sampai ke surganya Allah?
Apakah anak yang seperti ini yang kita harapkan, yang bisa mengangkat derajat kita sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala? Hidup kita di dunia hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, paling lama 100 tahun. Bahkan kalau saya tanya bapak-bapak yang hadir, ibu-ibu yang hadir, mau nggak dikasih umur 100 tahun? Pasti jawabannya mikir-mikir. Gimana umur 100 tahun? 60 tahun sudah kena stroke. Hah? Kita ini hidup di dunia capek. 100 tahun nggak kebayang. Apalagi orang sampai berpuluh-puluh tahun hidup di atas ranjang karena nggak mungkin kena stroke atau apa. Kita nggak kepikiran ini 100 tahun di dunia kayak apa kira-kira, atau mungkin 100 lebih di dunia, kayak kita nggak mau. Masya Allah. Yang kita pikirkan setelah kita mati gimana? Hidup di dunia ini sesaat ya. Sekarang kita duduk di sini, nanti kita akan duduk lagi, mungkin Aisyah ini anaknya Mas Rahmat, mungkin nanti kita tahu duduk di sini kapan? Sudah nikah tahu-tahu. Dan di saat itu nanti kita hadir acara pernikahan anak yang hari ini kita tasmiyahi, mungkin rambut kita sudah putih berataannya, sudah putih semuanya. Dan mungkin nanti akan kita hadir lagi di sini, mungkin siapa yang meninggal. Dan itulah kehidupan. Gak akan lama kita hidup di dunia. Yang lama nanti setelah mati kita akan hidup yang selama-lamanya. Di saat itu hanya ada dua. Kalau nggak nikmat ya adab. Kalau nggak surga ya neraka. Sesuatu yang akan bisa membuat kita masuk surga adalah banyaknya rahmat dari Allah. Allah sayang sama kita. Allah akan sayang sama kita kapan? Ketika kita ini menjadi orang yang bisa membuat Allah ridho. Kenapa Allah ridho? Karena banyak pahala, banyak amal kebaikan. Makanya Rasulullah sudah mewanti-wanti, karena hidup kita adalah singkat, masa kita di dunia ini gak lama, paling lama 60-70. Makanya kalau kita melihat umur kita yang singkat seperti itu, maka masa kita di dunia ini tidak lama. Karena tidak lama kita mau memperbanyak amal ibadah, kita akan berat. Belum lagi kesibukan sehari-hari kita, tapi kita bisa mendapatkan pahala. Walaupun kita tidur kita dapat pahala, kita melakukan apapun kita dapat pahala, bahkan kita mati kita bisa tetap dapat pahala. Kapan itu? Ketika kita memiliki salah satu dari 3 perkara. Yang pertama adalah yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Nabi Muhammad mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Kalau seorang manusia itu meninggal, maka semua amalnya terputus. Artinya apa? Kalau kita mati, kita nggak akan bisa dapat pahala. Makanya mumpung masih hidup jangan meninggalkan sholat. Mumpung masih hidup jangan meninggalkan puasa. Mumpung masih hidup, ayo kita berbanyak amal ibadah. Kenapa? Kalau sudah mati, putus sudah. Siapapun kita, ini rumah mati kita tinggal, mobil itu mati kita tinggal, apa yang kita banggakan? Sedangkan kubur itu pasti, siksa kubur itu ada, nikmat kubur itu ada, siksa neraka itu ada, surga itu ada, neraka itu juga ada. Nggak tahu nanti kita kemana, dan semoga kita semuanya Allah masukkan ke dalam surga. Di sini kita ingin bahas ada 3 hal yang walaupun kita mati pahala terus mengalir. Walaupun kita sudah tidak ada, pahala terus mengalir. Walaupun kita sudah mati, tetap pahala akan Allah kirimkan kepada kita. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Saya fokus di yang ketiga adalah anak yang soleh yang mau mendoakan kita. Kalau kita punya 1 dari 3 perkara ini, syukur-syukur bisa punya ketiganya, maka walaupun kita mati, tetap kita akan terus mendapatkan pahala walaupun kita mati. Yang terakhir tadi apa? Anak yang soleh. Makanya jadikan anak kita investasi yang paling menguntungkan untuk kita. Anak itu investasi kita. Anak ini jangan hanya sekedar oh ini anak kita kasih makan cukup nanti, enggak. Anak ini adalah sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai apa? Sarana untuk mendapatkan pahala yang terus. Walaupun kita mati, kita bisa dapat pahala. Kapan? Ketika anak kita menjadi anak yang soleh. Ketika anak kita menjadi anak yang soleh, maka kita walaupun sudah mati, kita akan terus mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi kalau kita punya anak, enggak kita usahakan anak kita jadi anak yang soleh. Jangan ngomong takdir.
kan sudah takdir Ustaz, anak saya ini soleh atau enggak sudah takdir. Jangan ngomong seperti itu. Takdir itu ketika sudah terjadi. Kalau belum terjadi maka harus kita usahakan. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin bahas sedikit tentang bagaimana caranya supaya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh solehah. Islam sudah mengajarkan ketika anak belum lahir kita harus berusaha sebagai orang tua. Anak belum lahir kita harus berusaha. Ada seorang ibu yang hamil, ada amalan-amalan itu diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ketika anak lahir, Rasulullah mengajarkan adani telinga kanannya, iqamati telinga kirinya. Sekiranya ini anak tidak mendengar apa-apa ketika sudah lahir kecuali nama besar Allahu Akbar, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alal shalah, ayo kita menuju, ayo kita salat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada kebahagiaan. Itu sudah diperdengarkan di telinga anak-anak kita. Kemudian diajarkan pegang kepala anak bayi kita sambil baca surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Barang siapa yang anak bayi lahir baru lahir dibacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sampai mati ini anak tidak akan melakukan zina. Kalau ada orang berzina berarti masih bayi tidak dibacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ustaz, anak saya sudah besar, sudah SD, sudah SMP, bisa nggak dibacakan? Bisa. Bacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sampai mati anak ini tidak akan berzina. Kalau ada orang berzina berarti orang ini dulu waktu kecil tidak dibacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ketika masih bayi setiap hari bacakan surat Alam Nasrah laka sadrak, sambil baca dada bayi ini bacakan Alam Nasrah laka sadrak, surat Al-Insyirah. Kalau ada seorang bayi dibacakan ini maka sifat-sifat tabiat-tabiat bayi yang enggak baik Allah hilangkan. Bayi ini akan Allah arahkan, tidak akan menjadi orang yang pengerasan, tidak akan menjadi orang yang pemarahan, tidak akan menjadi orang yang sombong, tidak akan menjadi orang yang hasud, tidak akan menjadi orang yang suka iri. Kenapa? Karena dibacakan Alam Nashrah laka sadrak. Belum lagi dibacakan u'iduki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Bayi kalau dibacakan doa ini dimanapun dia berada, jin-jin yang jahat-jahat tidak akan bisa mengganggu anak ini. Kalau ada orang kok suka kesurupan, berarti ini dulu waktu kecil tidak dibacakan doa u'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Itu doa diajarkan oleh Nabi baca kepada cucunya. Makanya kalau kita ingin anak kita ini enggak terganggu sama setan, enggak terganggu sama jin-jin, enggak terganggu sama iblis-iblis, enggak kena ain, maka bacakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau kita ingin anak kita solih solihah, akikahi. Jangan enggak diakikahi. Ustaz, saya enggak punya duit. Dengarkan baik-baik supaya nanti Allah kasih duit. Ketika kita dikasih oleh Allah anak, jangan lupa akikah. Apa sih pentingnya akikah? Pentingnya akikah itu supaya anak ini bisa bermanfaat untuk kita sebagai orang tuanya. Anak kalau nggak diakikahi, ketika anak ini meninggal belum balik, maka anak ini tidak akan bisa memberikan manfaat untuk kita. Kata Nabi, setiap anak yang lahir itu masih statusnya tergadaikan, tersandakan, tergadaikan dengan apa? Dengan akikahnya. Kalau belum diakikahi, status anak ini kayak barang yang pian gadaikan. Pian menggadaikan mobil, pian menggadaikan rumah. Bisa nggak pian gadaikan rumah kemudian pian manfaatkan? Kan kebanyakan kalau barang gadaian itu pasti akan diambil sama orang yang menerima gadaian. Anak kalau belum diakikahi, statusnya masih tergadai. Kapan bisa ditebus? Ketika kita menyembelih kambing. Kalau anak kita perempuan 1, kalau anak kita perempuan berarti berapa kambing? 2. Kalau ada orang misalkan, Ustaz saya nggak punya uang untuk akikah, berapa harga kambing? Misalkan 2,5 juta. Kalau kita mau pasti bisa. Apa? Kenapa? Ya rumah kita bisa punya beli, kendaraan kita bisa punya, HP bisa kita punya. Kenapa kalau untuk anak kita nggak bisa menyembelih kambing untuk anak kita? Tabung awang pian. Apalagi saya agak heran kepada orang punya anak 5 belum diakikahi semua. Anaknya 5 belum diakikahi semua.
Akhirnya cerita sama saya, Ustadz gimana saya bisa mengakikahi anak saya? Anak saya 5 ini belum diakikahi semua. Saya buat makan aja susah. Cerita ini orang, buat makan aja susah. Biaya anak-anak sekolah saya ini Masya Allah, anak 5 sekolah semua. Yang paling kecil TK, duit semuanya. Akhirnya saya tanya, Bapak ngerokok? Iya Ustaz. Loh, ngerokok bisa? Rokok bisa. Satu hari berapa pak? Minimal 1 katanya. Minimal 1, berarti bisa 2. 1 pak berapa? 1 pak 20 sekian. Ya 20 sekian, nggak tahu 20.000 sekian lah. Mungkin 23 atau 24 atau 25. 20.000 aja kalau 1 bulan setiap hari ngerokok. Nggak ada orang pray ngerokok, nggak ada. Oh hari Minggu libur rokok nggak ada. Ya, kalau 20.000 sehari 1 bulan 600. Kalau 10 bulan berapa? 6 juta. Masya Allah, 6 juta. Ya, 10 bulan bisa dapat 6 juta. Kok bisa ngomong-ngomongnya katanya nggak punya duit untuk akikah. Makanya ayo kita orang tua, kalau kita ingin anak kita solih, solihah, jangan lupa yang namanya akikah. Tabung. Kalau nggak bisa 7 hari kelahiran anak kita, kapan kita bisa? Kapan kita bisa? Kalau bisa 7 hari setelah kelahiran. Kalau nggak bisa, kapan kita bisa? Tabung uang kita. Kita nabung. Insya Allah kalau ada keinginan yang baik, Allah akan kasih jalan yang baik. Itu akikah. Tasmiyah ini adalah salah satu cara kita untuk mendapatkan anak yang solih solihah. Kata Nabi, innakum satud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahasinu asma'akum. Nanti kita di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah dengan nama kita dan nama anak-anak, nama orang tua kita. Kata Nabi, fahasinu asma'akum, perbaiki nama-nama kalian. Kalau nama kita enggak baik, maka nanti di hari kiamat kita akan malu semalu-malunya. Dan dikatakan al-isim doa'un li sahibi. Nama itu doa untuk orang yang punya nama. Kalau orang namanya baik, dipanggil orang, 1 orang manggil, 1 orang mendoakan. 2 orang manggil, 2 orang mendoakan. 3 orang manggil, 3 orang mendoakan. Pian punya nama yang baik, semakin banyak orang yang memanggil pian, maka semakin banyak doa baik untuk pian. Kalau anak kita namakan sembarangan, apalagi artinya buruk, nanti dipanggil orang, 1 orang manggil berarti orang mendoakan buruk untuk anak kita. 2 orang, 2 doa buruk. 3 orang, 3 doa buruk. Kalau 10 orang, kalau 100 orang, 1 hari didoakan 100 kali doa keburukan. Na'udzubillah min. Makanya penting nama itu. Jangan sembarangan, nanti itu artis Korea bagus namanya, diambil namanya artis Korea, nggak tahu artinya apa. Jangan sembarangan, tanya orang yang paham. Ya, is'alu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang paham ketika kita orang yang nggak paham. Makanya ada anak kok tumbuh dewasa tambah nakal, tambah besar tambah nakal, tambah besar tambah nakal, sampai jadi suami yang nakal. Masya Allah. Dulu dia suka menyakiti perempuan yaitu ibunya, sekarang jadi suami suka menyakiti perempuan yaitu istrinya. Ada orang seperti itu? Banyak. Ada orang seperti itu, setelah diteliti ternyata namanya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita harus perhatian bagaimana kita memenuhi apa-apa yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita agar anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Tidak panjang lebar, yang terakhir, ketika kita ingin punya anak yang soleh-solehah, maka ayo kita berusaha untuk jadikan diri kita orang-orang yang soleh-solehah. Wahai para ayah, jadikan diri anda menjadi seorang ayah yang soleh. Wahai seorang ibu, jadikan diri anda menjadi seorang ibu yang solehah. Ketika orang tua berusaha menjadi orang yang soleh, seorang ayah berusaha menjadi ayah yang soleh, seorang ibu berusaha menjadi ibu yang solehah, maka pasti Allah akan berikan anaknya anak yang soleh-solehah. Gak mungkin kalau kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, kemudian Allah biarkan anak kita gak baik. Kok misalkan anak kita tetap gak baik, maka nanti pasti di masa tuanya anak ini akan dijadikan oleh Allah orang yang baik. Kalau tidak anak kita, cucu kita.